Selamat sore Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita mengakhiri hari kerja dan aktivitas kita dengan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang telah dipersiapkan oleh Pendeta Yurulina Gulo, MSI. Firman Tuhan terdapat dalam kitab 1 Korintus pasal 15 ayat 33 sampai 34. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jemaat Tuhan yang terkasih, judul perenungan kita pada sore ini yaitu bergaul dengan orang yang tepat. Setiap orang pasti memiliki kebiasaan. Ada kebiasaan yang baik, tetapi ada juga kebiasaan yang buruk. Terkadang, keadaan memaksa kita agar menghentikan salah satu kebiasaan buruk itu. Tampaknya ini sepele. Namun, kita tahu bahwa tak mudah melakoninya. Karena kebiasaan adalah zona nyaman dan aman bagi kita. Kita semua pasti sepakat bahwa meninggalkan zona itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Rasul Paulus kembali mengingatkan jemaat di Korintus untuk tidak berbuat dosa lagi. Peringatan ini masih terkait dengan berita kebangkitan Yesus. Kali ini, tegurannya berhubungan langsung dengan kebiasaan warga jemaat di Korintus. Kebiasaan terbangun melalui pergaulan. Rasul Paulus mengatakan bahwa pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Rasul Paulus hendak menasihati warga jemaat di Korintus agar mereka cakap dalam memilih kawan bergaul yang baik. Tentu saja, Paulus tidak sedang melarang warga jemaat untuk bergaul. Penekanannya adalah kewaspadaan dalam memilih kepada siapa kita harus bergaul. Sebagai umat tebusan Allah, perilaku kita harus mencerminkan kuasa kebangkitan Yesus. Prinsip ini juga berlaku dalam pergaulan. Kita harus menjadi teladan dalam pergaulan dengan masyarakat. Oleh karenanya, kita wajib menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar kita. Untuk itu, setiap orang Kristen harus memperhatikan dua hal ini. Yang pertama, dengan siapa kita harus bergaul. Dan yang kedua, bagaimana cara kita dalam bergaul. Kehadiran kita harus berdampak dan menjadi teladan bagi banyak orang. Ini bukan berarti kita harus menjadi aneh bagi yang lain. Hidup kita tidak harus menjadi ekstrim sehingga membuat orang lain risih bergaul dengan kita. Prinsipnya, sekalipun kita hidup di dalam dunia, kita tak boleh sama seperti dunia ini. Kita harus menawarkan sebuah kualitas hidup yang lebih baik. Kita perlu serius dalam menjaga seluruh perilaku hidup kita di hadapan Tuhan dan sesama. Maka refleksi kita pada saat ini, sekalipun kita hidup di dalam dunia, kita tak boleh sama seperti dunia. Kita harus menawarkan sebuah kualitas hidup yang lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang telah diberitakan bagi kami. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi pedoman bagi kami, dan ajarlah kami untuk selalu hidup dalam pergaulan bersama-Mu dan menghindari pergaulan yang buruk. Ini doa dan sembahyang kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.